Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Di minggu pagi hari ini saya ucapkan selamat beribadah buat kita semua dimanapun Anda mendengar renungan singkat yang saya sampaikan pada minggu pagi hari ini. Dan saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan selama 4 minggu berturut-turut tentang konsep berkat Allah, di mana di awal pertama saya katakan tanda kehidupan kekristenan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Yang kedua, dibebaskan dari musuh. Dan yang ketiga, ada berkat atas setiap hasil apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan tanda keempat, konsep kehidupan kekristenan saudara sedang diberkati oleh Tuhan masih di Keluaran pasal 23 di ayat 25b dikatakan demikian. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, luar biasa saudara. Konsep kehidupan kekristenan yang keempat saudara. Dalam kehidupan ini, tanda kita diberkati oleh Tuhan adalah kita dibebaskan dari sakit penyakit. Setuju katakan amin ya. Nah saudara, kalau kita perhatikan 2000 tahun yang lalu, saya percaya bukan Yesus sekedar menebus segala dosa pelanggaran kehidupan kita, tetapi dia sudah menyembuhkan kehidupan kita. Oleh biru darahnya kita sudah disembuhkan. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa sampai hari ini masih begitu banyak orang yang mengalami sakit penyakit dalam kehidupan ini saudara? Tidak peduli dia jemaat biasa, tidak peduli dia hamba Tuhan, kenapa manusia bisa sakit? Manusia bisa sakit karena 4 hal. Yang pertama, itu karena setan menyerang. Ya, ada begitu banyak penyakit aneh-aneh dalam kehidupan ini. Ada orang yang sudah ke dokter, ke rumah sakit, diperiksa, tidak ada satu penyakit apapun di tubuhnya. Dan ketika dia ketemu dengan orang dunia akan berkata, oh penyakitmu karena kiriman, penyakitmu karena kuasa kegelapan, karena dikerjain orang. Nah saudara, kalau ini terjadi, saya mau katakan obat yang paling manjur, engkau cukup panggil nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa, yang bisa membebaskan engkau dari segala serangan si jahat dalam bentuk sakit penyakit apapun juga. Ya, kembali saya katakan, minggu kemarin saya katakan roh dalam diri kita jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Penyakit aneh apapun, kalau engkau panggil nama Yesus, Yesus cukup sangat-sangat berkuasa untuk menyembuhkan Anda. Yang kedua, orang bisa sakit itu karena kutuk. Banyak orang berkata, oh kalau papanya sakit jantung, anaknya sakit jantung, cucunya sakit jantung. Kalau neneknya sakit kulit, anaknya sakit kulit, cucunya sakit kulit. Dan orang berkata, wah ini mah kutuk penyakit keturunan nih dari tahun ke tahun. Tapi yakin dan percaya 2000 tahun yang lalu semua kutuk apapun sudah Yesus selesaikan di kayu salib dalam kehidupan ini. Tidak ada kutuk sakit penyakit apapun yang menimpa kehidupan saudara dengan saya. Dan hal yang ketiga, kenapa orang bisa sakit? Karena faktor dosa saudara. Kalau karena faktor dosa cuma saudara dengan Tuhan yang tahu. Kalau karena dosa, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 harus kita lakukan. Firman Allah berkata, jika engkau mengaku dosamu, Dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kehidupan kita. Bahkan Mazmur 103 berkata, ayat 1 sampai ketiga, Dia yang mengampuni segala dosa pelanggaran kehidupan kita dan menyembuhkan segala sakit penyakit kehidupan ini. Nah saudara, yang keempat, orang bisa sakit. Ini paling sering kali terjadi. Itu karena faktor kesalahan diri kita sendiri saudara. Ya, jadi kita dalam kehidupan kekristenan jangan terlalu rohani, merasa diri kita rohani, jangan terlalu ngeroh. Tubuh kita ini bait Allah. Bukan sekedar kita berbuat dosa itu, kita berzina, kita selingkuh, kita nipu orang, kita main judi, kita mabok-mabokan. Tapi kalau kita nggak jaga tubuh yang ada bait Allah ini, kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang makan sembarangan, depresi, stres saudara. Begitu badan gemuk, kolesterol naik saudara, darah tinggi sudah tinggi, datang ke pendeta minta didoakan, minta kuasa penyakitnya disingkirkan, tapi kita nggak jaga mulut kita. Nah saudara, kalau kita nggak jaga mulut kita, jangan kita begitu sakit kita datang ke hamba Tuhan minta didoakan dan kita berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya karena setan menyerang saya sehingga penyakit timbul dalam kehidupan saya. Oh saudara, setannya mungkin akan ketawa dan berkata, lu yang makan, gue yang disalahin. Nah ini saudara perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau kita sakit karena faktor kebodohan kita, nggak jaga mulut kita, makan sembarangan, makan yang berlemak-lemak, makan yang asin-asin saudara, jangan kita salahkan makanannya, jangan kita salahkan penyakitnya. Karena kita tahu ketika engkau makan dengan pembesar, firman Tuhan berkata, taruh sebuah pisau di leherku agar nafsu makanmu terkendali. Nah saudara, kalau penyakit kita karena kesalahan kita, yuk kita bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Nah saudara, renungan singkat hari ini, mari saya katakan, Dia memang membebaskan kita dari semua sakit penyakit.
Tapi free will, kehendak bebas, itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, bukan sekedar kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, untuk kita bisa memperoleh tubuh yang sehat. Ayo, makan makanan sehat, makan makanan bergizi, juga ditambah olahraga. Maka saya percaya umur yang panjang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah menjaga segala sesuatu, tiba-tiba Tuhan izinkan kita dipanggil pulang, saya tahu itu ada kedaulatan Tuhan yang lain di balik semua misteri kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, renungkan di poin keempat ini. Tanda kita diberkati oleh Tuhan adalah kita dibebaskan dari sakit penyakit dalam kehidupan ini. Sekian firman Allah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan saya. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you all.